Nah, sekarang terkait skala peta. Kenapa sih skala peta itu penting gitu ya? Karena skala peta itu pada dasarnya merupakan perbandingan sebuah ukuran objek yang tergambarkan di peta dengan yang ada sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di peta itu 1 sentimeter, di lapangan itu sebenarnya berapa gitu. Jadi itu kira-kira yang kita sebut sebagai skala. Nah, skala angka pertama-tama itu ya yang paling sering dilihat. Jadi ada 1/1000, 1/2500, 1/5000, sampai dengan kalau di Indonesia tuh 1/100.000 gitu ya. Nah, ada 1/125.000 juga sepertinya. Nah, uniknya kita biasa mengatakan bahwa semakin kecil angkanya, contohnya 1/1000, itu sebenarnya kita bilang sebagai peta skala besar. Kenapa? Karena yang kita lihat itu ukurannya besar-besar gitu ya, dalam arti, biasanya kalau 1/1000 tuh kita udah lihat, persil tanah. Persil tanah itu tuh, area-area tanah yang dimiliki orang gitu misalnya, ada bangunan, itu adalah peta yang skala besar. Tapi kalau peta skala kecil itu biasanya dia lebih zoom out gitu. Misalnya satu pulau Jawa gitu, itu kan nggak mungkin kita lihat bangunan-bangunannya ya, tapi kita bisa lihat paling tidak batas daerah, kita bisa lihat kota-kota. Jadi kalau di peta skala kecil, kota itu paling cuma digambarkan dengan titik gitu. Jadi titik, oh ini adalah, kota Bandung, ini kota, Semarang gitu misalnya, lalu kota Surabaya dan lain-lain. Tapi kalau di skala besar sorry, itu mungkin satu kota aja nggak sampai gitu ya, mungkin hanya katakan kalau Jakarta itu cuma Jakarta Selatannya misalnya gitu ya, itu peta-peta yang skala besar. Lalu ada skala garis. Nah, ini saya rasa, tetap harus ada gitu ya, skala garis atau scale bar kadang-kadang atau skala bar gitu ya. Nah, ini, yang paling menurut saya paling efektif ditaruh di sebuah peta. Jadi tetap aja walaupun kita ada skala angka, tapi skala garis harus tetap ada karena itu yang paling gampang identifikasinya. Dan skala garis itu nggak akan bergantung pada ukuran kertas yang Anda print. Jadi Anda print mau apapun, pokoknya segitu itu tetap mendefinisikan, berapa kilometer di lapangan gitu contohnya ya. Jadi bayangin Anda bikin peta, Anda print mau di kertas A4, A3, A5 gitu ya, atau yang besar-besar A0, skala barnya itu kan mengikuti gitu ya. Jadi, biasanya yang atas ini tuh bahkan nggak perlu ditulis ya. Jadi, cukup yang bawahnya aja gitu ya bahwa, 1 ini itu menggambarkan 5 kilometer gitu ya, kalau misalnya lebih jauh lagi ya 10 dan lain-lain. Dan yang terakhir ada juga, ekivalensi kadang-kadang, jadi ditulis aja 1 sentimeter peta itu sama dengan 1 kilometer di lapangan. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, skala peta ini penting gitu ya, karena, kita menentukan skala peta itu tergantung dari tingkat akurasi yang kita butuhkan dalam sebuah proyek. Jadi kita bisa lihat bahkan sebuah proyek itu tuh bisa ada tahap-tahapnya gitu. Yang pertama itu kita bikin, peta yang skala kecil dulu ya. Jadi peta yang skala kecil lagi-lagi skala kecil itu artinya area yang luas gitu ya, area yang zoom out gitu. Kita bisa lihat, site suitability analysis gitu kan, sebenarnya cocok atau enggak site-nya, preliminary layout-nya. Jadi bener-bener ngelihat skala, bener-bener ngelihat kanan kirinya tuh ada apa aja. Lalu kita gerak ke skala menengah gitu ya, potential construction site-nya di mana gitu kan, lalu nanti transportation system ke sananya seperti apa, karena Anda kan setidaknya butuh akses untuk barang gitu kan, Anda, butuh akses untuk bawa-bawa nggak tahu Anda butuh apa aja tuh, beton mungkin ya, baja dan segala macam, Anda harus pikirkan itu juga. Dan yang terakhir baru skala besar itu adalah untuk design engineering dan construction-nya. Jadi lagi-lagi, itu tergantung dari akurasi yang Anda butuhkan, kira-kira seperti itu. Sekarang terkait titik kontrol untuk survei dan pemetaan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, jadi, titik kontrol ini fungsinya apa? Fungsinya untuk, mengikat titik-titik yang tidak kita ketahui koordinatnya. Jadi pertama gitu ya, titik kontrol itu adalah titik yang kita telah ketahui koordinatnya dan menjadi persyaratan utama dari sebuah proyek, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya titik yang koordinatnya diketahui, itu kita nggak akan tahu titik-titik lainnya itu koordinatnya berapa. Dan biasanya untuk survei dari titik-titik kontrol ini tuh ada survei sendiri gitu ya. Biasanya pakai survei GPS yang berapa lama atau bahkan misalnya ada benchmark yang memang sudah milik suatu instansi negara, kita ikatkan ke sana, contohnya seperti itu.
Nah, titik kontrol itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah titik kontrol yang horizontal. Jadi itu yang diketahui exit-nya. Kalau di peta yang sebelah ini ya, sebaran titik ini yang horizontal itu bisa dilihat yang warna kuning, segitiga warna kuning ya. Jadi yang 3 ini, gitu ya. Saya nggak tahu, saya sepertinya menutupi satu titik, jadi nanti Anda coba lihat ya di slide ada satu titik sebenarnya yang saya tutupi, di sebelah kanan atas banget gitu. Nah, lalu selanjutnya ada juga yang titik vertikal. Nah, titik vertikal itu di sini digambarkan yang kotak hijau, jadi ada 2. Dan ada beberapa titik yang, memiliki langsung X, Y, Z gitu ya. Itu adalah sepertinya titik yang tertutup oleh saya gitu. Nanti coba dilihat ya, ada satu titik di sebelah kanan itu titik nomor 3. Nah, lalu misalnya kita pengen tahu gitu ya koordinat-koordinat tertentu kita misalnya mau ikatkan gitu loh, karena misalnya itu area Anda harus taruh sesuatu di situ gitu ya. Nah, kita bisa tahu koordinat, X dan Y-nya nomor 9 misalnya, ya berdasarkan koordinat dari, X, Y-nya itu dari titik 13 dan titik 8 karena itu 2 titik yang terdekat. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya, tuh di modul 7 gitu ya, dengan ikatan ke muka contohnya. Sementara untuk Z-nya Anda juga bisa tentukan ya dari titik yang Z-nya diketahui, kira-kira seperti itu. Dan ini berlaku di setiap titik gitu ya. Jadi kita bisa hitung titik itu berdasarkan ya titik yang diketahui aja, mau X maupun Y-nya, ataupun Z. Nah, selain dari penentuan titik-titik di lapangan, di ground survey gitu ya, kita juga sebenarnya membutuhkan titik-titik kontrol ini dalam fotogrametri. Untuk apa? Itu untuk menampalkan satu foto dan foto lainnya. Jadi menampalkan itu apa? Menampalkan tuh kayak numpuk lah, kira-kira kayak gitu. Kita bayangin ada 2 foto. Jadi, kita balik ke slide yang sebelumnya ya. Jadi kalau fotogrametri itu dia itu nggak kayak scanning ya, dia itu kayak motret, jalan lagi, habis itu motret, habis itu jalan lagi, habis itu motret lagi, jalan lagi. Jadi yang Anda dapatkan itu tuh foto gitu ya kan, terus habis itu ada foto lagi, ada foto lagi. Nah, bagaimana caranya agar foto-foto ini tuh saling tempel dan saling mengikat gitu, dan mereka nempelnya itu di tempat yang tepat. Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan titik kontrol. Jadi, kita balik ke sana ya, agak jauh. Nah, di sini. Jadi bayangin ada 2 foto ya, terus ada titik-titik yang sudah kita ketahui nih koordinatnya. Nah, di titik-titik itulah Anda mengikatkan, koordinat Anda, gitu. Nah, nanti ada titik-titik lain lagi, ikat lagi, ikat lagi. Idenya kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, jadi koordinat titik kontrol ini juga memastikan bahwa foto Anda datar, karena Anda motret orang aja, itu kan bisa fotonya miring-miring, menceng-menceng gitu ya. Apalagi kalau Anda, pakai drone. Nah, drone-nya itu kan kadang goyang-goyang, memastikan bahwa setiap foto, bayangin setiap foto tuh bisa begini-begini ya, dia miring-miring gitu. Nah, titik-titik kontrol ini kayak bayangin Anda punya 2 kertas, terus Anda tancepin, paku payung, tek. Nah, itu kan pasti dia jadi set gitu ya, jadi saling tempel saling tempel. Itulah fungsi dari titik-titik kontrol dalam, survei dan pemetaan, nggak cuma di darat tapi juga di, fotogrametri.